Oke, selamat datang di channel School Coding. Kali ini kita bakal bahas episode kedua dari kelas diagram. Buat teman-teman bisa tonton video sebelumnya di deskripsi. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi terkait episode kali ini kita bakal membagikan terkait definisi kelas itu apa, notasi yang ada di kelas diagram itu apa aja, dan visibility dari setiap atribut dan metode pada kelas diagram. Tenang aja, kita bakal belajar pelan-pelan. Oke, ini kita udah lihat contoh kelas diagram pada pertemuan sebelumnya ya. Di sini kita bisa melihat ada beberapa simbol yang bisa dibilang asing buat kita. Di sini ada tombol plus, nama kendaraan minus di sini. Lalu minus jumlah roda. Ini ada simbol plus gate nama kendaraan. Nah, apa yang bakal kita pelajari pada episode ini itu mengenai ini notasi-notasi yang ada pada kelas diagram serta visibility-nya. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita cek roadmap pembelajaran kita. Sebelumnya, di episode sebelumnya kita udah bahas tentang pengenalan kelas diagram dari definisi, tujuan, serta mengenalkan bentuk kelas diagram. Buat episode sekarang, seperti yang udah kita jelasin, sekarang kita udah masuk ke bagian kedua. Langsung aja, kita bakal masuk ke definisi kelas yang biasa digunakan di pemrograman berorientasi objek. Oke, definisi kelas secara formal ya, yang biasa di perkuliahan kita dapat. Kelas itu deskripsi dari sekumpulan objek yang memiliki peran serupa dalam sistem. Jadi kayak misalnya contohnya gini, ada objek yang namanya kucing, ikan, burung. Nah, dari objek tersebut kita deskripsikan tema secara umumnya itu apa. Jadi dari kucing, ikan, dan burung ini tuh apa, dikelompokkan lah istilahnya. Maka dibuatlah kelas hewan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Contoh kedua nih, misal ada siswa atau mahasiswa namanya misalnya Agung, Budi, Dimas, dan lain sebagainya. Nah, bisa ditebak nggak kira-kira kelasnya apa? Nah, kelasnya bisa kita membuat siswa atau mahasiswa. Nah, kurang lebih seperti itulah bagaimana cara kita memahami definisi sebuah kelas. Nah, kita coba dengan perumpamaan ya. Misal ada sebuah kelas, kelas donat, cetakan donat. Tadi dibilang kan kelas itu blueprint ya, cetakan. Dari kelas tersebut, kita bisa membuat berbagai objek dengan sifat yang sama. Nih, misal objek yang pertama, kita membuat satu buah donat dengan atribut topping coklat, misal. Lalu objek kedua, kita membuat donat juga, tetapi dengan atribut topping yang berbeda. Nah, kurang lebih kelas dan objek itu seperti itu gitu perumpamaannya. Dari sebuah kelas, kita bisa membuat beragam macam objek dengan karakteristik yang berbeda-beda. Oke, sekarang kita lanjut ke notasi yang ada pada kelas diagram. Nah, di sini kita bisa lihat tiga komponen utama. Ada class name. Class name itu berada di paling atas, kolom paling atas. Nah, ini class name-nya adalah class name mahasiswa. Lalu ada komponen yang kedua, class attribute. Class attribute itu berada di bawah class name. Contohnya ini ada name, nama, jurusan, jenis kelamin. Sedangkan class operation atau metodenya, metode atau fungsi, dia disimpan di kolom setelah kelas atribut. Paham lah ya ini. Oke, sekarang kita masuk visibility. Di sini kita bakal menentukan keberadaan sebuah atribut atau metode. Dia bisa diakses dari lingkup mana aja. Contohnya kayak sistem Bluetooth di handphone. Terkadang ketika kita mengaktifkan sebuah Bluetooth, kita bisa mengatur apakah Bluetooth-nya ingin
bisa dihubungkan dengan device lain atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu, visibility pada Java atau OOP normalnya ada 4: public, protected, default, dan private. Buat penjabarannya masing-masing, teman-teman bisa googling ya, karena kita nggak bahas tentang itu, tapi bahas ke notasinya di kelas diagram. Oke. Nah, buat publik sendiri, di kelas diagram itu kita menggunakan simbol positif plus, sedangkan privat itu negatif, protected hashtag, package ini apa, ini simbol apa ya? Ya kurang lebih seperti ini lah. Oke, sekarang kita bakal coba implementasi di software UML. Kita bakal menggunakan visual paradigma ya. Kita buka dulu visual paradigma. Loading. Maaf nih. Oke, nah ini udah dibuka. Kita menggunakan visual paradigma community ya. Kita buat UML di sini. Kelas diagram. Blank aja, kita buat yang baru. Contoh satu. Buat softwarenya teman-teman bebas ya, bisa menggunakan software apa aja. Cuman ini saya contohkan menggunakan visual paradigma ya. Nah, kita misal buat kelas siswa, terus kita tambah atribut dengan getter dan setter. Misal nomor induk NIS ya kalau siswa, tipe datanya string. Nah, ini hebatnya visual paradigma community itu dia bisa auto generate. Nah, ini hapus dulu. Tidak bisa. Kita hapus. Nah, kita akan membuat atribut nama, tetapi namanya tipenya publik. Nah, kita bisa ubah langsung ini di positif. Nah, kurang lebih seperti ini cara kita membuat kelas diagram dengan pengaturan visibility yang ada. Ini contoh sederhana aja. Ya, ada atribut list, nama, serta getter dan setter buat list. Kenapa nama kita nggak buat setter dan getternya? Karena nama dibuat publik, jadi dia tinggal langsung akses aja. Berbeda dengan NIS yang harus menggunakan getter dan setter. Ya teman-teman semoga udah mengenal mungkin ya istilah enkapsulasi di Java. Oke, mungkin prakteknya udah cukup sampai sini aja. Nah, tadi kita udah coba terkait ini implementasinya menggunakan visual paradigma. Nah, mungkin sekian penyebaran materi dari saya. Ini seperti biasa ada quotes. Bila kamu tidak tahan olehnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Yuk teman-teman, buat yang masih kehilangan niatnya, yuk cari lagi niatnya, kita belajar bareng-bareng buat menjadi orang yang luar biasa. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Segala bentuk kritik, saran, dan masukan
sangat-sangat terbuka. Terima kasih.